Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah khususnya kelas 6. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kali ini kita akan membahas tentang salah satu anggota Wali Songo yang bernama Sunan Bonang. Baiklah, mari kita awali bersama pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pembahasan kita tentang Sunan Bonang, perlu Bapak sampaikan beberapa poin supaya bisa menambah semangat kita bersama dalam mempelajari biografi Sunan Bonang. Adapun poin yang pertama, bahwa Sunan Bonang ini adalah seorang wali yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Dari jalur siapa, nanti akan kita pelajari bersama. Yang kedua, Sunan Bonang ini dikenal sebagai seorang waliullah yang literat. Jadi kalau istilah sekarang, beliau ini termasuk kategori ahli literasi. Literasinya bagus sekali. Apa saja buktinya? Nanti akan kita temukan dalam pembahasan video ini. Kemudian yang ketiga, Sunan Bonang ini adalah seorang wali yang seniman. Beliau ini ahli seni yang luar biasa. Buktinya nanti akan kita temukan dalam pembahasan ini. Dan poin keempat adalah Sunan Bonang ini dikenal sebagai seorang wali yang memiliki banyak karomah. Apa itu karomah dan apa saja buktinya? Nanti akan kita bahas bersama dalam video ini. Oleh karena itu, Bapak sarankan kalian menyimak video ini sampai dengan selesai. Insya Allah akan kalian temukan banyak sekali ilmu dan keteladanan dari seorang Sunan Bonang. Baiklah, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan tentang silsilah Sunan Bonang. Sunan Bonang ketika lahir, beliau diberi nama Maulana Makhdum Ibrahim atau Raden Makhdum Ibrahim. Beliau lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi dari seorang ibu yang bernama Nyai Ageng Manila atau nama lainnya lagi Dewi Condrowati. Beliau ini adalah putri dari Bupati Tuban yang bernama Arya Teja. Jadi Maulana Makhdum Ibrahim ini dari jalur ibu adalah cucu dari seorang bupati di Tuban. Kemudian dari jalur ayah, beliau ini adalah putra dari Raden Rahmat atau yang biasa dikenal dengan Sunan Ampel. Itu artinya kalau beliau adalah putra Sunan Ampel, maka ia adalah cucu dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut dengan Sunan Gresik. Dan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini pada pembahasan awal kita sebutkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat terkenal dan berpengaruh di Asia Tengah, tepatnya di wilayah Samarkand, yang saat ini dikenal dengan negara Uzbekistan. Dari sinilah kita bisa menemukan bahwa Maulana Makhdum Ibrahim ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Karena Syekh Jumadil Kubro ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW lewat jalur Husain. Husain ini adalah putra dari Fatimatul Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Maulana Makhdum Ibrahim ini memiliki 4 orang saudara. Jadi mereka itu 5 bersaudara, kemudian 2 laki-laki dan yang 3 perempuan. Saudara laki-laki beliau ini bernama Raden Qasim atau juga biasa dikenal dengan Raden Sarifuddin yang kelak juga menjadi seorang anggota Wali Songo yang dikenal dengan Sunan Derajat. Inilah silsilah atau asal-usul dari Sunan Bonang. Sunan Bonang
belajar ilmu agama Islam kepada Sunan Ampel, ayahnya sendiri. Beliau belajar bersama Sunan Giri atau Raden Paku di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Ketika sudah banyak menyerap ilmu agama Islam di Ampel Denta, kemudian Sunan Ampel menganggap bahwa dua orang ini memiliki kelebihan yang luar biasa, sehingga diminta untuk menambah menuntut ilmu lagi ke negeri Pasai. Diutuslah Sunan Bonang dan Sunan Giri berangkat ke Pasai. Karena di Pasai banyak sekali para syekh yang mengajarkan ilmu agama Islam dari berbagai bidang. Terutama sekali belajar kepada Syekh Awalul Islam alias Maulana Ishaq. Dan beliau ini adalah ayah dari Sunan Giri. Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim dikenal sebagai seorang yang disiplin, tekun, rajin, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Itu terbukti dari keilmuan yang beliau kuasai sangat banyak sekali. Di antaranya ada ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Beliau tidak hanya sekedar membaca, tapi beliau memahami, mahir dalam hal ilmu-ilmu tersebut. Sehingga keilmuan yang banyak dimiliki ini membuat Raden Mahdum Ibrahim menjadi seorang pribadi yang literat. Beliau ahli literasi. Rajin membaca, rajin menulis, ini menjadi kunci Sunan Bonang dalam hal menciptakan karya-karya beliau. Karya-karyanya Sunan Bonang diantaranya ada Kitab Bonang, yang ini pada zaman Belanda ditemukan dan akhirnya dibawa ke perpustakaan Belanda, diterjemah dalam bahasa Belanda, diberi judul Het Boek van Bonang. Dan ada lagi karya literasi beliau berupa kitab Tanbihul Ghafilin. Selain itu, beliau juga menciptakan produk literasi berupa kitab pewayangan. Banyak sekali lakon pewayangan yang beliau tulis dalam sebuah kitab, yang ini beliau gunakan sebagai media untuk berdakwah, agar orang ketika membaca kitab tersebut bisa memahami agama Islam dengan mudah, karena berisi nasihat, berisi keteladanan, apalagi ketika ditampilkan dalam lakon pewayangan. Karena beliau juga sangat ahli dalam mendalang. Di antaranya kitab tersebut ada kisah Petruk Dadi Ratu, Layang Kalimasodo, Dewi Ruci, dan masih banyak lagi yang itu disusun bersama dengan Sunan Kalijogo. Nah, jadi Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo ini memang sangat mahir dalam hal mendalang, sehingga cerita lakon pewayangan ini ketika ditampilkan menjadi media dakwah yang sangat efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang dikenal juga sebagai seorang seniman. Beliau adalah seniman yang luar biasa. Ini terbukti dari karya-karya seni ciptaan Sunan Bonang. Yang pertama ada tembang atau lagu. Contohnya ada Tomboati yang berisi nasihat, dan sampai sekarang lagu ini masih sangat populer. Kemudian ada Gending Darmo dan Mocopat. Kemudian karya seni kedua adalah suluk. Beliau banyak sekali menulis suluk. Di antaranya ada suluk Wijil, Gita Suluk Latri, suluk Jebeng, suluk Khalifah. Ini berisi pengalaman Sunan Bonang dalam menempuh ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, ini ada alat musik. Alat musik ini untuk melengkapi jenis musik yang ada saat itu, sehingga membuat masyarakat mendapatkan hal baru. Jadi ini adalah karya kreatif inovatif dari seorang Sunan Bonang. Sehingga alat musik ini sampai diberi nama dengan sebutan beliau sendiri, yaitu bonang. Jadi alat musik ini bernama bonang. Gambarnya seperti di tampilan video ini.
Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kita masuk kepada pembahasan tentang perjuangan dan dakwah Sunan Bonang. Begitu Sunan Bonang pulang dari Pasai, selesai menuntut ilmu bersama Sunan Giri, oleh Sunan Ampel beliau diperintahkan untuk memulai dakwahnya. Karena Sunan Bonang sudah cukup banyak memiliki bekal dari kepribadian beliau sebagai seorang yang literat, berilmu tinggi, berilmu luas, ditambah dengan kreativitas dan inovasi seni yang dimiliki, Sunan Ampel menganggap Sunan Bonang ini sudah sangat layak untuk berdakwah. Sehingga diperintahkanlah Sunan Bonang untuk memulai dakwah pertama kalinya di wilayah Kediri. Di Kediri saat itu mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan ada juga aliran kepercayaan baik animisme maupun dinamisme. Dalam perkembangannya, Sunan Bonang berhasil untuk mengembangkan agama Islam di wilayah Kediri. Ini ditandai dengan beliau berhasil mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Sangkal Daha, karena masjid tersebut berada di wilayah Doho. Ketika berdakwah di Kediri inilah, selanjutnya Sunan Bonang diminta oleh Raden Patah selaku Sultan Demak saat itu untuk membantu Kesultanan Demak. Disitulah Sunan Bonang diangkat menjadi imam besar atau imam resmi Kesultanan Demak. Beliau juga diserahi tugas sebagai panglima tertinggi Kesultanan Demak. Karena memang Sunan Bonang ini memiliki keluasan ilmu yang luar biasa, sehingga dua jabatan yang penting ini diserahkan kepada Sunan Bonang. Karena naluri Sunan Bonang ini untuk berdakwah dan berkelana sudah cukup tinggi, maka beliau tidak ingin berlama-lama berada di lingkungan kerajaan. Beliau masih ingin mengembangkan ajaran Islam di daerah lain. Karena itulah beliau menyerahkan jabatan Panglima tertinggi ini kepada Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini adalah ayah dari Sunan Kudus. Karena Sunan Ngudung ini tidak lama menjabat karena beliau wafat, maka digantikanlah Panglima Perang Kesultanan Demak saat itu oleh Sunan Kudus. Penunjukan Sunan Kudus ini atas inisiatif dari Sunan Bonang juga. Kemudian Sunan Bonang sendiri memilih menetap di Rembang, tepatnya di daerah Lasem, di desa Bonang. Disinilah akhirnya beliau yang semula memiliki nama Raden Maktum Ibrahim akhirnya dikenal dengan nama Sunan Bonang. Di Lasem inilah beliau mendirikan pasujutan atau masjid dan pesantren yang diberi nama Watu Layar. Beliau melalui media pesantren ini mengajarkan agama Islam di daerah tersebut dan akhirnya banyak melahirkan para guru, para ustadz, para mubaligh yang mumpuni untuk terus memegang pesantren ini dan mendakwahkan agama Islam. Ketika ini sudah berkembang, kemudian Sunan Bonang melanjutkan kegiatan berkelananya lagi untuk berdakwah di daerah lain. Dakwah beliau selanjutnya adalah di Pati, kemudian dilanjutkan ke Tuban, ke Madura, dan ke Pulau Bawean, sebuah pulau kecil di dekat Gresik, ya kurang lebih sekitar 120 km. Dalam dakwahnya, ajaran Sunan Bonang ini diambil dari berbagai sumber, di antaranya beliau banyak mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali, kemudian ada kitab Al-Antoqi, karya Daud Al-Antoqi, ada kitabnya Abu Yazid Al-Bustami, ada kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada kitabnya Jalaluddin Rumi, dan ada kitabnya Syekh Jumadil Kubro, kakeknya sendiri. Dari kitab-kitab tersebut, ajaran Sunan Bonang memiliki satu inti ajaran, yaitu filsafat cinta atau mahabbatullah.
Menurut Sunan Bonang, hal ini memiliki makna bahwa cinta sama dengan iman dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lebih mengena dan melekat dan mudah diterima oleh masyarakat karena Sunan Bonang ini mengajarkan inti ajaran tersebut melalui seni. Ajaran Sunan Bonang selanjutnya adalah beliau mengenalkan 3 tiang utama dalam keberagamaan seseorang. Antara lain adalah tasawuf, usuluddin, dan fikih. Ini maknanya bahwa orang Islam itu harus menjalani hidup dengan kesungguhan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia juga wajib menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Beliau menganggap bahwa cinta ini memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga ketika ia menjalankan sebuah kewajiban yang dilandasi oleh rasa suka, rasa cinta, maka kewajiban itu tidak akan terasa berat. Ini adalah ajaran Sunan Bonang. Kemudian juga beliau mengenalkan musuh utama manusia itu ada 3, yaitu dunia atau keduniawian, hawa nafsu, dan setan. Untuk menghindarinya, Sunan Bonang menganjurkan jangan banyak bicara, kecuali itu membicarakan hal yang penting dan bermanfaat. Kalau tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam. Kemudian bersikap rendah hati, tidak mudah putus asa, dan banyak bersyukur. Dan untuk menjauhi 3 musuh utama manusia ini, orang harus menjauhi sikap dengki, sombong, serakah, dan gila pangkat, serta kehormatan. Nah, inilah yang terus diajarkan Sunan Bonang, sehingga ajaran Sunan Bonang ini lebih cepat diterima oleh masyarakat karena beliau menyampaikannya melalui produk literasi dan juga seni. Selanjutnya, Sunan Bonang ini dikenal sebagai seorang wali yang memiliki banyak karomah. Sebenarnya hampir semua para wali memiliki karomah, tapi Sunan Bonang ini dalam sejarah tercatat memiliki banyak sekali karomah yang itu dibuktikan oleh masyarakat pada saat itu. Apa itu karomah? Karomah ini adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali. Kalau orang awam menyaksikan ini sebagai sebuah kesaktian. Kalau zaman Nabi ada mukjizat. Jadi kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada para nabi. Itu namanya mukjizat. Kemudian ada satu lagi namanya maunah. Maunah ini adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada orang biasa, orang mukmin biasa. Namanya maunah. Adapun karomah Sunan Bonang, diantaranya 1, beliau mampu mengubah aliran air sungai. Dan ini dibuktikan ketika beliau berdakwah di Kediri saat itu terdapat beberapa daerah yang itu kekeringan, tidak bisa dialiri air. Kemudian dari sungai yang jauh, aliran sungai itu dibelokkan oleh Sunan Bonang. Jadi kalau air itu mengalirnya dari arah barat ke timur, maka oleh Sunan Bonang sungai itu berbelok, tidak ke timur, dari barat kemudian ke selatan. Misalkan demikian. Nah, ini adalah karomah atau kejadian luar biasa yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat paham di mana titik-titik sumber air di suatu daerah. Kemudian karomah yang kedua, beliau mampu menaklukkan seorang Brahmana yang berasal dari India. Jadi diceritakan Brahmana ini mendengar karomah Sunan Bonang, atau saat itu dianggap Sunan Bonang itu sebagai seorang yang sakti karena memiliki karomah. Maka Brahmana ini ingin mengadu kesaktian, ingin membuktikan kesaktian Sunan Bonang.
ia ingin mengajak duel, adu kesaktian. Namun ketika berlayar menuju ke Jawa, sang Brahmana ini kapalnya dihantam ombak, kemudian pecah kapalnya, dan di kapal itu beliau membawa kitab yang cukup banyak, yang itu nanti rencananya mau dipakai untuk melawan Sunan Bonang. Kitab itu semuanya hanyut di laut, hilang lenyap di laut. Dan Brahmana ini terombang-ambing oleh ombak dan masih hidup terdampar sampai di daratan Jawa. Kemudian disitulah Brahmana ini bertemu dengan seseorang yang berjubah putih, kemudian menceritakan bahwa dia datang ke situ adalah untuk menemui seseorang yang bernama Sunan Bonang, mau diajak adu kesaktian. Tapi apa daya, karena di tengah laut Brahmana ini dihantam ombak dan kitabnya hilang, maka Brahmana ini hampir kehilangan semua kesaktiannya. Kemudian seorang berjubah putih ini, yang tidak lain adalah Sunan Bonang, menancapkan tongkatnya di tanah, kemudian tongkat itu dicabut oleh Sunan Bonang, dan dari bekas tancapan tongkat itu menyemburlah air yang cukup deras, dan dari situ keluarlah semua kitabnya sang Brahmana tadi, lengkap. Kemudian menumpuk berada di hadapan sang Brahmana. Brahmana ini menjadi kaget dan akhirnya bertanya, siapa gerangan orang yang berada di hadapannya ini. Kemudian Sunan Bonang memperkenalkan diri bahwa beliau adalah orang yang dicari oleh Brahmana dari India ini. Tanpa pikir panjang, karena itu sebuah kejadian yang luar biasa dan itu dianggap sangat takjub bagi Brahmana India ini. Akhirnya bertekuk lututlah Brahmana India ini. Beliau menyaksikan kesaktian Sunan Bonang yang luar biasa ini, yang sebenarnya itu adalah karomah Sunan Bonang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karomah Sunan Bonang yang ketiga adalah beliau mampu menaklukkan kesaktian Kebon Danu. Kebon Danu ini adalah seorang perampok yang sangat ditakuti di wilayah yang berada di kekuasaan Majapahit saat itu. Kemudian Kebon Danu ini karena sangat meresahkan warga, meresahkan masyarakat, ketika bertemu dengan Sunan Bonang, tidak ada takut-takutnya, tidak ada sungkan-sungkannya. Kebon Danu ini sombong di hadapan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang tidak perlu meladeni duel, tidak perlu meladeni untuk bertempur dengan Kebon Danu untuk adu kesaktian. Sunan Bonang hanya membunyikan gending-gendingnya, kemudian mendengar tembang gending yang diucapkan oleh Sunan Bonang ini, Kebon Danu sudah tidak berkutik, merasa kesakitan dan bergelimpangan di tanah. Akhirnya menyerah kepada Sunan Bonang dan mengakui bahwa dia kalah sakti dengan Sunan Bonang, dan akhirnya Kebon Danu ini menjadi murid atau santri dari Sunan Bonang. Nah, ini kesaktian Sunan Bonang itu sebenarnya adalah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang dikenal masyarakat dalam sejarah, Sunan Bonang ini mampu mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Dan ini saat beliau menunjukkan kepada Sunan Kalijogo yang waktu itu belum menjadi wali, masih menjadi seorang perampok yang bernama Brandaloka Jaya. Kemudian untuk membuktikan kebesaran Allah itu, Sunan Bonang menyentuhkan tongkatnya itu ke buah kolang-kaling dan berubahlah buah kolang-kaling itu menjadi emas. Dan akhirnya Lokajaya waktu itu kemudian bertekuk lutut dan ingin menjadi murid Sunan Bonang karena mengaku kalah sakti dari Sunan Bonang. Karena Sunan Bonang sebenarnya itu bukan kesaktian tapi adalah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah karomah dari Sunan Bonang yang menjadi pengetahuan bagi kita bersama bahwa
ketika ada orang alim, ketika ada orang yang mulia, ketika ada wali, kemudian mampu menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa dan ajaib, sebenarnya itu bukan sebuah kesaktian, tapi adalah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku semuanya, dari pembahasan tadi, kita bisa mempelajari bagaimana Sunan Bonang mendakwahkan ajaran Islam. Yang pertama, beliau berdakwah dengan keluasan ilmu. Beliau rajin, disiplin, dan tekun dalam belajar. Sungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga beliau memiliki keilmuan yang cukup luas. Sehingga dalam berdakwah itu lebih mudah karena ilmunya cukup banyak. Dan ini diiringi dengan sikap beliau yang rendah hati dan toleransi, sehingga orang menjadi simpatik kepada Sunan Bonang. Akhirnya mereka penasaran dan banyak yang berkeinginan untuk lebih jauh mengenal ajaran yang dibawa oleh Sunan Bonang. Media yang kedua adalah media kesenian. Produk-produk kesenian berupa tembang, suluk, dan lakon pewayangan yang merupakan karya Sunan Bonang ini banyak dinikmati masyarakat, dan secara tidak langsung masyarakat belajar ajaran Islam dari pelajaran yang disisipkan dalam tembang-tembang, suluk, dan lakon pewayangan ini. Sehingga masyarakat akhirnya tertarik dan memeluk agama Islam. Yang ketiga, beliau menggunakan media sastra. Produk literasi beliau cukup banyak. Ada buku-buku yang berisi tasawuf dan kisah keteladanan yang itu bersumber dari ajaran Islam, bisa dibaca masyarakat saat itu kapan saja dan di mana saja. Karena karya Sunan Bonang ini beredar luas di lingkungan masyarakat Jawa. Dan yang keempat, beliau mendirikan pesantren sebagai media pendidikan. Ini sebagai wadah bagi mereka yang ingin belajar agama Islam, harus ada tempatnya. Nah, inilah yang dipersiapkan oleh Sunan Bonang sehingga ajaran Islam bisa berkembang. Ini adalah jasa-jasa beliau dalam berdakwah. Setelah mempelajari bersama biografi Sunan Bonang, maka kita bisa menemukan nilai keteladanan yang bisa kita ikuti dari seorang Sunan Bonang. Yang pertama adalah Sunan Bonang ini dikenal sebagai pribadi yang tekun dan disiplin dalam belajar. Dibuktikan beliau banyak menguasai bidang ilmu, sehingga keilmuannya menjadi luas, dan ketika beliau belajar ini, beliau menguasai betul dan mahir dalam bidang keilmuan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar membaca dan memahami, tapi beliau mahir dalam keilmuan tersebut. Yang kedua, Sunan Bonang ini dikenal rajin membaca dan menulis. Hal inilah yang membuat beliau menjadi produktif dalam hal literasi. Banyak karya-karya beliau berupa buku-buku, kitab-kitab dari bidang sastra, dari bidang tasawuf, dan banyak karya-karya lain yang sampai sekarang banyak kita temui sebagai produk literasi dari seorang Sunan Bonang. Kemudian yang ketiga, Sunan Bonang ini adalah sosok pribadi yang lemah lembut dan toleran. Beliau tidak pernah memaksa ataupun tidak menghormati umat agama yang lain. Sehingga ketika masyarakat atau seseorang itu berada dekat dengan Sunan Bonang, maka ada kenyamanan, ada ketenangan dari pribadi Sunan Bonang yang lemah lembut dan toleran. Sehingga inilah yang memunculkan simpati, sehingga Sunan Bonang itu setiap apa yang disampaikan Sunan Bonang ini menjadi perhatian dan banyak sekali diikuti oleh masyarakat pada saat itu. Yang keempat adalah Sunan Bonang ini selalu menjaga kesucian dan ketenangan jiwa dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah sebagai seorang muslim kita pun juga harus mengikuti, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ibadah kita kepada Allah sehari-hari sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walhasil ketika kita dekat dengan Allah, maka kesucian dan ketenangan jiwa akan kita miliki. Akhirnya,
Sunan Bonang ini wafat pada tahun 1525 Masehi ketika beliau berusia 60 tahun. Adapun makam beliau dalam sejarah dikenal berada di 3 tempat. Yang pertama ada di Bonang, yaitu di tempat beliau menetap pertama kali dan mendirikan pesantren. Kemudian beliau juga makamnya ada di Tuban, di sebelah baratnya Masjid Agung sampai sekarang. Dan yang ketiga, beliau juga memiliki makam di Bawean. Mengapa ada 3 tempat? Wallahu a'lam bishawab. Karena beliau adalah seorang waliullah dan ini adalah kehendak Allah, maka bisa saja ini semua terjadi. Untuk Tuban dan Bawean ini terdapat kisah ataupun sejarah tentang perdebatan ketika Sunan Bonang wafat. Dikisahkan Sunan Bonang ini wafat ketika beliau sedang berdakwah di Pulau Bawean. Kemudian berita meninggalnya Sunan Bonang ini didengar oleh murid-murid beliau yang berasal dari Tuban. Kemudian berangkatlah murid-murid Sunan Bonang ini menuju Bawean dengan maksud untuk meminta supaya jenazah Sunan Bonang ini bisa mereka bawa kembali ke Tuban dan akan dimakamkan di Tuban. Karena kecintaan murid-murid dan masyarakat Bawean kepada Sunan Bonang, maka permintaan murid Sunan Bonang yang dari Tuban ini tidak diperkenankan atau tidak diizinkan. Dan mereka ingin Sunan Bonang dimakamkan di Pulau Bawean. Namun karena keinginan kuat dari santri Tuban ini, mereka menunggu malam hari. Dan di malam hari itu, murid-murid Sunan Bonang membawa jenazah Sunan Bonang ini tanpa sepengetahuan dari murid-murid Sunan Bonang yang ada di Bawean. Mereka membawa pulang jenazah Sunan Bonang ini ke Tuban. Dan dimakamkanlah jenazah Sunan Bonang ini di Tuban. Namun apa yang terjadi? Ternyata di Bawean juga tidak ada kepanikan, tidak ada kebingungan, karena di Bawean pun ternyata setelah jenazah itu diambil dan dibawa ke Tuban, di Bawean pun jenazah Sunan Bonang ini masih ada. Karena itulah anak-anakku semuanya, karena makam Sunan Bonang ini dikenal berada di 3 tempat, maka itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau adalah seorang waliullah yang memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan manusia biasa. Demikianlah anak-anakku semuanya pembahasan kita tentang biografi Sunan Bonang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya mampu mengambil keteladanan dari beliau. Terima kasih. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.